Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukurnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, sehat, jasmani dan rohani, sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk menyimak pembelajaran jarak jauh ini. Salat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia teragung, manusia termulia, dan manusia yang memiliki akhlak tersempurna, Masya Allah. Tentu kita sebagai pengikutnya sudah seharusnya berbangga sebagai umat muslim. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya di pertemuan yang sebelumnya kakak sudah menyampaikan bagaimana tata cara Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Dan insyaallah untuk hari ini bagaimana perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah yang keempat, dalam memperjuangkan ya ketika beliau telah diangkat menjadi seorang khalifah. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka buku Sejarah Kebudayaan Islam di halaman ke-33. Di sini tertulis bahwasanya perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu dalam bidang pemerintahan. Yang mana pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tentu umat Islam semakin banyak dan umat Islam mulai tergerogoti atau tergoda dengan yang namanya harta benda. Apalagi jumlah umat Islam yang semakin luas. Berbeda halnya ketika di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar ibn Khattab, yang mana umat Islam masih bersatu, masih kuat dan kokoh. Sedangkan setelahnya, dikarenakan umat Islam semakin luas, ya oleh karenanya mulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan, dilanjutkan kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka di sini umat Islam yang semakin banyak mulai terpengaruh dengan adanya masalah keduniawian, yaitu adanya harta, sehingga banyak yang umat Islam yang serakah saat itu dengan harta maupun kedudukannya. Oleh karenanya tentu hal ini cukup berat bagi Khalifah Ali bin Abi Thalib yang baru diangkat dengan keadaan umat muslim yang seperti itu, ya, yang perlu banyak PR yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam bidang pemerintahan yang pertama yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti ya beberapa gubernur. Di sini para gubernur itu beberapa gubernur sebagian besar yaitu yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Tentu kebijakan pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu memindahkan atau menggantikan pemimpin-pemimpin di sebuah wilayah. Karena Islam semakin luas, tentu wilayah dipegang oleh masing-masing. Seperti halnya kita di Indonesia, ada gubernur, ada wali kota. Nah, oleh karenanya Khalifah Ali bin Abi Thalib mengganti gubernur-gubernur maupun wali kota ketika itu yang sekiranya tidak cakap atau tidak mumpuni atau tidak layak, baik dari segi pengetahuan maupun kepribadian di dalam dirinya. Seperti itu. Dan juga kepribadiannya yang tidak disenangi oleh banyak orang. Ya, bahkan ada beberapa yang zalim terhadap masyarakatnya. Oleh karenanya, Khalifah Ali bin Abi Thalib di kebijakan pemerintah yang pertama yaitu menggantikan ya gubernur-gubernur yang tidak cakap. Salah satunya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan ya yang digantikan, kemudian Abdullah bin Sabah, kemudian Abdullah bin Amr dan Abu Musa al-Asy'ari. Teman-teman bisa dibaca ya di mana wilayahnya, kemudian siapa penggantinya. Adapun yang kedua yaitu menarik kembali tanah dan kekayaan milik negara. Ya, pada masa sebelumnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, di khalifah yang ketiga, banyak para pemimpin, banyak para pejabat yang mulai menguasai karena mereka sudah tergoda dengan keduniawian, mulai serakah untuk mengambil kekayaan negara. Banyak di antara mereka bahkan yang bergelimangan harta, namun masyarakatnya terbilang cukup susah. Oleh karenanya, Khalifah Ali bin Abi Thalib di kebijakan yang keduanya ini, beliau mengambil kembali harta milik negara ya, yang mana tentu ini menjadi sebuah baitul mal dan menjadi kekayaan negara. Buat apakah baitul mal? Baitul mal itu sebuah rumah harta yang mana
dimanfaatkan terutama bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi mereka yang tidak mampu, fakir miskin, maka dibantu oleh Baitul Mal. Seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan dari kota Madinah ke Kufah. Tentu di sini banyak pertimbangan yang dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nanti setelahnya bisa kita dengarkan mengapa dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Tentu memiliki banyak pertimbangan, terutama tempatnya lebih strategis dan lain sebagainya. Oke, itu dalam bidang pemerintahan. Adapun yang kedua yaitu dalam bidang bahasa. Ya, pada masa kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib atau Khalifah keempat, tentu umat Islam semakin luas, semakin banyak, semakin bermacam-macam dari berbagai negara, berbagai bagian dari negara, ya. Dan akibat dari luasnya wilayah Islam, tentu ya agama Islam bukan dianut saja oleh orang Arab, namun di luar Arab juga banyak mereka yang menganut. Ya, sehingga mereka yang bukan asli dari Arab, ya mungkin ya di sini disebutkan melampaui Sungai Efrat, Tigris dan Amudariyah bahkan sampai Indus. Tentu mereka bukan landasannya atau mungkin bukan asli dari orang Arab, sehingga bahasa yang digunakan mereka berbeda. Oleh karenanya mereka memiliki beberapa kesalahan ketika membaca ayat suci Al-Quran maupun membaca ayat suci Al-Quran. Ya, oleh karenanya Khalifah Ali bin Abi Thalib berinisiatif ya untuk menunjuk salah satu dan memerintahkan, yaitu Abu Aswad Ad-Duwali. Beliau salah satu ahli fakar dalam ilmu Al-Quranan, sehingga beliau ditunjuk oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memberikan tanda baca pada Al-Quran. Karena dulu sebelum Islam berkembang luas, Al-Quran itu tanpa ada tanda baca, namun orang-orang Arab memahaminya karena mereka memang ahli dalam bidang bahasa Arab. Namun ketika Islam semakin luas, ya, Islam yang semakin luas, maka di situ banyak orang-orang yang non-Arab, sehingga mereka kesulitan dan mereka salah dalam membaca Al-Quran. Oleh karenanya ditunjuklah Abu Aswad Ad-Duwali untuk memberikan tanda baca pada Al-Quran. Dan beliau pula juga yang mengarang kitab-kitab pokok landasan dasar seperti halnya Nahwu dan Shoraf. Mungkin teman-teman yang nantinya mungkin masuk ke pondok, dan kita juga ya dari beberapa bahasa Arab yang kita pelajari, yang kalian pelajari, di situ ada kaidah Nahwu maupun Shoraf. Dan itu adalah salah satu yang dikarang oleh Abu Aswad Ad-Duwali, yaitu orang yang ditunjuk oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sehingga buat apa, Kak? Buat mereka yang di luar Arab itu juga mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, yang pertama tadi dalam bidang pemerintahan, yang kedua dalam bidang bahasa, dan yang ketiga yaitu dalam bidang pembangunan. Di sini sudah jelas tadi ya bahwasanya Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke kota Kufah. Sehingga alhamdulillah ketika Kufah dikembangkan, ditingkatkan, diperbagus, sehingga Kufah ini menjadi kota yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, baik musafir maupun orang-orang dari tempat-tempat yang lain. Ya, bahkan Kufah ini menjadi pusat dalam perkembangan agama Islam, dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ya baik agama maupun lain sebagainya. Ya, terutama di sini tertulis yaitu ilmu pengetahuan keagamaan seperti ilmu Nahwu, ilmu hadis, tafsir dan lain sebagainya. Seperti itu. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya setiap kebijakan pasti memiliki pro dan kontra. Setiap apa yang disampaikan pasti memiliki orang-orang yang mau menerima dan ada orang-orang yang menolak. Oleh karenanya atas kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dari ketiga kebijakan ini, yaitu kebijakan dalam bidang pemerintahan, dalam bidang bahasa, kemudian dalam bidang pembangunan, ada beberapa orang yang tidak setuju dan ada beberapa kelompok yang setuju. Oleh karenanya saat inilah terjadi umat Islam terpecah belah, ya berpisah-pisah ke kelompoknya masing-masing. Akibatnya umat Islam di sini terbagi menjadi 3 golongan. Ya, teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Ya, jadi umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan Ali bin Abi Thalib, yang mana orang-orang yang setia, ya
setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, senantiasa mendampingi apapun kebijakan yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka yang setia. Adapun yang kedua yaitu golongan Muawiyah, yaitu orang-orang yang menolak akan pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib ya sebagai khalifah. Mereka lebih mendukung kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah. Ya, jadi di sini bertentangan. Ya, jadi golongan Muawiyah ini mereka lebih mendukung kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk diangkat menjadi khalifah dibandingkan Ali bin Abi Thalib setelah Khalifah Utsman bin Affan. Adapun yang ketiga yaitu golongan Aisyah, yang mana mereka adalah orang-orang yang tidak setuju atas diangkatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga dari golongan Aisyah ini adalah orang-orang yang didukung oleh Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Jadi di sini umat Islam mulai terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama tadi golongan Ali bin Abi Thalib, golongan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan golongan Aisyah, yaitu dari istri Rasulullah SAW. Oleh karenanya ketika terjadi pepecahan dari golongan umat Islam, dan ini tak heran terjadilah sebuah perang saudara antara kaum muslimin satu dengan muslimin yang lainnya. Ya, seperti halnya terjadi perang Jamal, kemudian perang Siffin, dan perang Nahrawan. Yang mana ini merupakan perang saudara antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya. Tentu kita rasa ini cukup menyedihkan. Ya, namun memang ini sebuah sejarah yang ada. Tentu ini bisa jadikan pelajaran bagi kita semua. Oke, sedikit kakak sampaikan seputar perang Jamal. Apa itu perang Jamal? Yaitu kenapa dikatakan perang Jamal? Mungkin teman-teman yang paham bahasa Arab sudah mengetahui Jamal itu apa. Jamal itu unta. Mengapa dikatakan perang Jamal? Karena Aisyah dari istri Rasulullah, ya, Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Beliau dalam perang ini menunggang unta, yaitu ya menunggang unta. Oleh karenanya disebut dengan perang Jamal. Ya, perang Jamal ini terjadi antara golongan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan golongan dari Aisyah, yaitu dari golongan Aisyah istri Rasulullah SAW. Dan perang ini terjadi pada tahun 36 Hijriah atau bertepatan pada 657 Masehi. Ya, dan ini terjadi pada awal dari masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan terjadinya berapa lama, Kak? Alhamdulillah tidak cukup lama, yaitu hanya dalam 1 hari, terjadi dalam setelah waktu zuhur sampai sebelum terbenamnya matahari pada waktu maghrib atau malam, seperti itu. Adapun teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam perang ini Aisyah istri Rasulullah ini didukung oleh Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah. Ya, yang tadi kakak. Terus kenapa alasannya terjadi perang Jamal? Yaitu perang ini terjadi karena Aisyah ingin menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini, khalifah yang ketiga ini, beliau mati terbunuh. Ya, sehingga banyak konspirasi atau banyak pendapat siapa yang membunuhnya. Dan salah satunya ada yang berpendapat bahwasanya dari golongan Ali lah yang membunuh dan lain sebagainya. Ya, tentu ini semua bisa kita jadikan pelajaran. Ya, pelajaran berharga bagi kita semua agar senantiasa berdamai dengan saudara-saudara muslim kita yang lain dengan yang lainnya. Ya, oke teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang ini Khalifah Ali menyiapkan 200.000, Masya Allah, 200.000 pasukan, yang mana tentu tujuan beliau bukan untuk berperang, untuk memadamkan perdamaian. Jadi kalau dikatakan untuk nakut-nakutin aja. Jadi setelah itu untuk agar bisa berdamai antara golongan Aisyah dengan golongan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, ya, Khalifah Ali sangat berinisiatif untuk mendamaikan. Ya, tidak mau terjadinya peperangan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Namun dikarenakan ada seorang penyebar fitnah yang senantiasa menyebarkan fitnah dari orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah, maka umat muslim satu dengan yang lainnya maka terjadi peperangan. Auzubillah min zalik. Ya, oleh karenanya pada perang ini banyak umat Islam yang terbunuh, terutama mereka orang-orang yang ingin melindungi Aisyah. Yang Aisyah menggunakan Jamal, yaitu menggunakan onta, dilindungi dengan selindung-lindungnya, karena Aisyah ini merupakan simbol utama, sehingga kelompok dari golongan Aisyah
senantiasa melindungi Aisyah. Jadi banyak dari mereka yang wafat. Ya, tidak lama setelah itu Aisyah sempat tumbang, jatuh maksudnya dari unta tersebut, dan alhamdulillah setelah itulah terjadilah perdamaian. Peperangan diselesaikan. Dan setelah itu kemenangan tidak bisa dikatakan kemenangan bahwa dimenangkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, karena peperangan ini terjadi antara umat Islam dengan umat Muslim yang lainnya. Tentu banyak kerugian yang didapatkan atau yang berdampak dari kaum muslimin, baik dari golongan Aisyah maupun dari golongan Ali bin Abi Thalib. Oleh karenanya setelah berdamai, setelah selesai, Ali bin Abi Thalib langsung mengantarkan Aisyah ke rumahnya dengan rasa kemuliaan dan kehormatan, karena beliau pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya agar senantiasa memuliakan dan menghormati Aisyah, yaitu istri Rasulullah SAW. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bisa dibaca kembali bagaimana, dan inilah terjadi perang Jamal ini merupakan perang pertama kali persaudaraan antara kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Ya, dan ini bisa kita jadikan pelajaran bagi kita agar menjadi kebaikan, agar menjadi introspeksi dan tadabbur bagi kita semua. Seperti itu, untuk menjaga persaudaraan dan menghindari yang namanya permusuhan. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kakak rasa cukup. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan di hati teman-teman. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.